saya, Winnie Oktava Iza SPD, Guru Kimia SMKS Miftahul Huda Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Kimia FKIP Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka salah satu silakan pimpin berdoa. Mas Arif silakan pimpin berdoa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Tidak. Ya, ini ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kalian baca di depan. Ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis tentang cara pemisahan campuran. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang alat penjernih air menggunakan metode pemisahan campuran. Itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian apa saja yang akan Ibu nilai pada pembelajaran pagi hari ini? Yaitu yang pertama, kognitif atau pengetahuan kalian nanti lewat LKPD dan soal evaluasi. Yang kedua, afektif atau sikap, nanti yang akan Ibu observasi dari kalian, bagaimana rasa ingin tahu kalian, bagaimana kalian mempunyai berpikir yang kritis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, psikomotor atau tentang keterampilan kalian. Nanti kita akan berdiskusi, akan presentasi, dan akan dinilai proyek atau produk yang kalian hasilkan. Ada iklan tentang apa? Kopi. Kalian bisa ya di rumah menikmati secangkir kopi. Dan kita hubungkan dengan pelajaran sebelumnya, termasuk campuran apakah secangkir kopi panas yang diminum mau di air enggak? Ada yang bisa kita tunjukkan? Apa? 5? Heterogen. Berapa kalau heterogen? Baik, bisa ada campuran dari apa tadi? Kopi sama gula, satu lagi sama air? Ya enggak? Ya sama air ya. Bisa dipisahkan ya, misal kalau kopi itu kita diamkan 2-3 menit, apa yang terjadi? Mengendap. Ada kopi yang mengendap di bawah. Nah, kalau jika dibiarkan mengendap tadi, bagaimana caranya agar kopi sama airnya bisa dipisahkan? Dengan metode apa? Filtrasi atau minyak. Atau menurut kalian air yang mestinya kita gunakan untuk mandi dan minum itu seperti apa? Jernih. Kemudian yang tidak berbau, bersih, tidak ada partikel-partikel besarnya. Oke, terus kemudian tidak beracun dan sebagainya yang lainnya ya. Itu yang menurut kalian mutu yang harus paling nggak ada di dalam air yang kita minum atau kita gunakan untuk kebersihan atau mandi. Manakah kalian melihat air kotor atau air yang kurang bersih di sekitar kalian umumnya di sekolahan? Nah, ketika apa biasanya? Ya, 2 tahun cuci tangan misal ya. Air di sekolahan kita relatif kotor atau kotor. Nah, menurut kalian mengandung apa itu kalian di sekitar sekolah? Ya, mengandung tanah. Kenapa? Karena di sekolah hari ini kita akan belajar mengenai atau bagaimana kita akan mengatasi air yang keruh di sekitar sekolahnya. Sekolah Menengah Kejuruan Miftahul Huda Rawalo terletak di Jalan Raya Pesawahan Rawalo. Kondisi lingkungan di pesawahan sangat heterogen, terdiri dari masyarakat pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Berdasarkan kondisi fisiknya, desa Pesawahan merupakan dataran rendah dan rata dengan luas desa sebesar 185,3 ha. 147,2 ha merupakan pesawahan produktif, sedangkan 38 ha merupakan pemukiman penduduk. SMK Miftahul Huda Rawalo sendiri berdiri di tengah-tengah lahan pesawahan, sehingga menyebabkan kualitas air yang kurang baik. Berikut ini bukti foto air dari 3 keran di sekolah yang berbeda. Ini dari 1 sampai 6. Ya. Yuk apa-apa dicoret saja terus ganti. Mana pertanyaan yang mau diangkat di situ? Kira-kira apa dengan yang cocok dengan proyek? Berarti pertanyaan yang apa? Yang 6. Iya, yang ke-6. Bagaimana cara mengatasi kekeluhan?
padatkan biar nanti nggak ada apa namanya yang berbau. Ya, ini lama. Bikin yang rapat kemarin rapat keluarnya gede. Udah 17. Silakan dibahas nanti apa yang sudah kalian isi di situ, mulai dari identifikasi masalah sampai ke bagaimana kalian data pengamatan kalian masing-masing. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penjaringan air. Identifikasi masalah. 1. Apa yang menyebabkan air menjadi keruh? 2. Siapa yang menyebabkan air keruh? 3. Apakah air menjadi keruh? 4. Di mana atau aliran yang mana yang mengeluarkan air keruh? 5. Mengapa air keruh tidak bisa dikonsumsi? 6. Bagaimana cara mengatasi air keruh? Penentuan masalah. Bagaimana cara mengatasi air keruh? Penentuan akar masalah. Karena membersihkan sekolah merupakan bekas lahan sawah. Penentuan solusi masalah. Membuat alat penyaring air sederhana. Nama produk. Alat penjernihan atau penyaring air sederhana. Identifikasi kebutuhan pembuatan produk. Alat dan bahan atau media pembuatan produk. Alat, botol plastik, gunting, gas kimia, termometer, bahan, pasir, kapas, arang, tisu, batu kecil, kerikil, air keruh. Cara kerja proyek. Siapkan alat dan bahan. Susunlah semua bahan sesuai prosedur ke dalam botol plastik yang telah digunting. Memastikan tidak ada celah yang kosong dalam proses penyusunan bahan. Setelah semua bahan tersusun dengan rapi, kemudian tuangkan air dulu ke dalam botol sedikit demi sedikit. Lalu tunggu air mengalir turun ke tengah bahan. Susunan yang pertama di sini terdapat kapas, terus yang kedua ada tisu, yang ketiga kerikil, dan yang keempat ada batu kecil. Kemudian ada pasir, arang, kemudian pasir lagi, ya, dan yang terakhir ada tisu. Penjelasan. Jelaskan alasan pemilihan desain tersebut, karena desain tersebut lebih praktis dalam proses penjaringan air. Fungsi masing-masing bahan. Botol sebagai alat penampung, batu kerikil sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen, pasir untuk menahan endapan kotoran, arang sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Kapas digunakan untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Tisu untuk menyerap air pada tahap terakhir. Oke, silakan dicoba. Apakah kalian sudah menghasilkan air yang bening? Hasil data pengamatan. Warna sebelumnya berwarna kuning dan sesudahnya putih kuning atau jernih. Kekeruhan sebelumnya keruh, sesudahnya tidak keruh atau jernih. Bau sebelumnya tidak berbau, sesudah juga tidak berbau. Suhu sebelumnya 23 Celcius, sesudahnya 22 Celcius. pH sebelumnya 6, sesudahnya 7. Ya sudah. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang maju di depan. Selanjutnya, jadi kita tadi melaksanakan proses penjaringan air. Oke. Ada yang menggunakan tisu, ada yang menggunakan kapas, macam-macam. Tergantung dengan apa yang dibawa masing-masing. Jadi kalau kita membahas kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan tadi, apa saja berarti? Mulai dari mendesain alat, kemudian habis itu memasukkan atau merangkai atau menyusun tadi desainnya. Kemudian setelah itu diuji coba. Kita masuk ke jenis-jenis pemisahan materi. Jadi ada 7 macam, sekitar 7 macam proses pemisahan. Yang pertama ada sublimasi, pemisahan campuran antara zat padat dengan zat
lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim. Kemudian yang kedua adalah evaporasi, bisa pakai metode evaporasi untuk mendapatkan garam dari air laut. Caranya bagaimana? Tinggal kalian panaskan saja. Kemudian filtrasi ini yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu penyaringan. Yang ketiga destilasi dari dua zat dengan titik uap yang berbeda. Kemudian yang kelima yaitu kromatografi, merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antar fase diam dan fase bergerak pada suatu benda menyerap. Kemudian yang keenam ini ekstraksi, tadi sebelum destilasi dilakukan terlebih dahulu ekstraksi. Kemudian selanjutnya ada kristalisasi. Untuk kristalisasi ini bisa kita dapatkan dari proses antara larutan gula. Kita mau memisahkan gula dari air, caranya sama dengan memanaskan larutan gula tersebut hingga nanti terdapat gulanya. Kemudian yang ke-8 sentrifugasi adalah proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan berat jenis zat. Proses ini dapat dilakukan dengan cara memutar campuran tersebut dalam suatu piringan. Contohnya adalah pemisahan darah dari campuran plasma darah. Kesembilan ada dekantasi, yaitu proses pemisahan campuran zat padat yang berukuran besar dengan zat cair. Zat padat diendapkan hingga memperoleh lapisan air pada bagian atas dan endapan padat di bagian bawah. Kemudian zat cair dapat dipisahkan ke wadah lain sehingga terpisah bagian padatan dengan zat cairnya. Nah, kita masuk ke soal evaluasi. Sebelum soal evaluasi, saya mau ajak ice breaking dulu biar lebih semangat mengerjakan. Kalau saya bilang pagi silahkan tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau malam tepuk 3. Oke, pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, silakan dibuka kuisisnya masing-masing. Oke, ranking 1 Hikmatul, ranking 2 Fatma, ranking 3 Alifia. Oke, nanti selesai pelajaran silahkan minta voucher jajan di kantin sama saya, yang juara 1 5.000, yang juara 2 3.000, yang juara 3 2.000. Oke. Kita refleksi dulu, apakah kamu senang dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sampai mengujikan dari air botol kira-kira bisa nggak ya airnya jadi bersih. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang yang materi pelajaran hari ini? Jelas? Oke, terima kasih. Kemudian saran untuk kedepannya seperti apa? Boleh diungkapkan? Saran ibu nanti kan bisa belajar seperti ini apa gimana? Nanti bisa lebih sering. Oke, terima kasih atas refleksi dan sarannya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti kita tinggal ke pemisahan yang lain. Ini sudah pemisahan lewat filtrasi. Kita lihat minggu depan apakah masih menggunakan filtrasi lagi atau tidak. Tapi yang jelas kita masih praktek atau kita masih belajar tentang pemisahan. Oke, ada yang ditanyakan untuk pagi hari ini? Kesimpulan kita apa pagi hari ini? Kita belajar tentang penyaringan air yang ada di sekitar. Ya, yang ada di sekitar kita. Ternyata air yang keruh, ketika kita salin dengan alat dan bahan yang ada di dalam, ternyata akan jadi jernih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan salah satu pimpin berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, jangan lupa untuk di rumah membaca buku tentang pemisahan untuk jadi kedepannya lebih baik lagi. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.